Saudara-saudari, Bapak dan Ibu, rekan-rekan muda, anak-anak, maupun juga saudara-saudari seiman yang mengikuti siaran misa live streaming ini, semuanya Shalom Alaikum. Sungguh gembira kita hari ini karena pada malam hari ini kita merayakan puncak bulan Rosario. Setelah dirayakan di lingkungan-lingkungan, kita puncaki bersama dalam gereja ini, bahkan juga di luar, bahkan melebihi tanggal 7 Oktober pada saat kita merayakan Maria Ratu Rosario. Ada yang sampai duduk di atas pohon teh-tehan di SD sana karena saking banyaknya umat yang hadir. Yang live streaming nggak bisa lihat, tapi Anda cukup membayangkan dengan iman dan percaya pada penglihatan Rama Bayu saja. Saudara-saudari, sungguh bergembira karena apa? Bisa dipaskan. Karena sebenarnya hari raya semua orang kudus jatuhnya tanggal 1 November. Kemudian 2 November itu peringatan arwah. Jadi 1 dan 2 nyambung. Nyambungnya bagaimana? Besok ke gereja lagi, ku jelaskan. Tenang, kalau ini nggak usah nunggu tahun depan. Kan biasanya kalau aku janji tahun depan ku jelaskan. Hari ini besok saja ku jelaskan. Sebenarnya tanggal 1 tapi kita geserkan 1 hari dengan 2 alasan. Nomor 1, supaya besok sudah dapat kita mulai dengan perayaan arwah mulai tanggal 1. Alasan yang kedua, secara liturgi gereja, hari raya itu boleh dirayakan pada saat sore sebelumnya. Contoh, kalau hari Minggu, kita Sabtu sore, asalkan sudah jam 6, sudah masuk kepada hari yang berikutnya. Karena hari liturgi untuk hari raya, dihitungnya mulai jam 6 sore sudah ganti hari, melanjutkan kebiasaan orang Yahudi yang menghitung hari mulai jam 6 sore. Maka kalau hitungan liturgi, jam 6 sore ini, kemudian seterusnya kita sudah masuk pada tanggal 1 November dalam hitungan liturgi gereja. Demikian juga liturgi gereja pada zaman kuno namanya vigili. Kalau setelah tahun 62-65 tidak ada lagi vigili. Tapi sebenarnya tanggal 1 November pada zaman kuno ada vigilinya. Vigili itu maksudnya apa? Seperti Paskah ada malam Paskah, seperti Natal ada malam Natal. Pada zaman kuno juga ada malam semua orang kudus. Itulah kenapa di Amerika oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, malam semua orang kudus itu diplesetkan menjadi perayaan Halloween. Halloween itu dari 2 kata, ini bahasa Inggris, hallow dan eve. Hallow itu lingkaran kekudusan. Di dalam patung-patung atau dalam lukisan-lukisan gereja, kalau menggambarkan orang-orang kudus kan selalu ada lingkaran kekudusan. Itu namanya hallow. Ini bukan halo dalam telepon, halo, bukan itu ya. Tapi ini halo lingkaran kekudusan. Halo if berarti malam lingkaran kekudusan. Kalau di Amerika, halo if disambung menjadi Halloween. Halloween oleh orang-orang Amerika yang tidak bertanggung jawab, bahkan oleh kelompok-kelompok satanis yang disebut sebagai the Church of Satan atau the Satanic Temple. Kelompok-kelompok setan itu diubah menjadi perayaan untuk merayakan kegelapan. Jadi malam ini kalau di Amerika Halloween itu dianggap sebagai hari para jurik. Halloween nanti ketika aja kalau di YouTube searching Halloween kan mereka pakai pakaian jurik, yang live streaming kalau nggak ngerti jurik bahasa Sunda, jurik artinya hantu kuasa kegelapan. Jadi ini ejekan sebenarnya. Maka aneh kalau orang Katolik merayakan Halloween. Bahkan kalau ada orang muda Katolik OMK merayakan Halloween di gereja, bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Ada di paroki mana itu Halloween bersama OMK, kamu nggak ngerti sejarahnya. Ini ejekan terhadap iman kita. Halloween yang harusnya malamnya orang-orang kudus diplesetkan, bahkan dilecehkan, pakai pakaian tengkorak, pakai pakaian hantu. Mungkin kalau di Indonesia pakai pakaian pocong, pakai pakaian kuntil bapak ya. Kalau kuntilanak kan suaranya rendah, hihihihi. Nah gitu, kuntilanak. Tapi kalau kuntil bapak, hihihihi. Suara lebih ngebas ya, ho gitu ya. Mungkin kalau di Indonesia, jadi ini malam jurik, Halloween itu pelecehan iman Katolik.
Jadi jangan ikut-ikutan, karena ini parodi dan pelecehan iman Katolik. Ini budaya populer. Kalau yang nggak ngerti bisa menular dan kemudian dirayakan, padahal merupakan penginjak-injakan iman, bahkan kemudian diadopsi oleh kelompok setan, yaitu Temple, Satanic Temple, dan juga The Church of Satan, kelompok-kelompok setan, dan diubah menjadi perayaan yang merayakan kegelapan. Bagi mereka kegelapan pasti mengalahkan kuasa terang. Padahal kita anak-anak terang, bukan? Halo, itu lingkaran kekudusan. Lingkaran kekudusan itu menyinarkan terang. Pengen tahu bagaimana lingkaran kekudusan menyinarkan terang? Lihatlah jidatnya Rama Bayu menyinarkan sinar terang, celap, 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 the kinclong dari Maha Kinclong seluruh dunia. Itulah kenapa frater tidak menyinarkan kekudusan. Lihat aja frater tadi itu. Meskipun doanya tadi sudah bagus ya, memimpin doanya bagus, berirama, kemudian tenang, meditatif. Oleh karena sudah layak ditahbiskan sebenarnya seperti itu ya. Tapi karena masih belum kinclong, kamu harus nunggu waktu dulu frater ya. Belum kinclong ya. Lingkaran kekudusannya masih rendah ya. Nanti kalau sudah tinggi, baru kemudian kita pikirkan untuk diajukan ditahbiskan. Jadi itulah sejarahnya ketika ada orang menginjak-injak iman kita. Maka malam hari ini sebenarnya kita sah merayakan Hari Raya Semua Orang Kudus dan merupakan satu perayaan istimewa. Dalam flyer yang diberikan kepada umat, mari berdoa pada hari istimewa, sebab kalau Hari Raya Orang Kudus 1212 hanya 12 yang kita rayakan, paling 2 ya. Si ini dan si ini, Yohanes dan siapa, Petrus dan Paulus. Tapi ini semua orang kudus. Setiap orang kudus, bahkan orang-orang kudus yang kurang terkenal, bahkan yang tidak terkenal. Sebab apa? Orang-orang kudus itu beda. Ada yang viral-viral juga. Umpamanya Yudas Tadius viral. Tapi kalau kamu saya sebut salah satu nama orang kudus, mungkin kamu nggak tahu juga karena ada beberapa yang tidak terkenal. Maka ini hari istimewa. Itulah kenapa tadi pas doa kolekta, karena minggu lalu sudah dijelaskan, aku lihat kusuk sekali umat mendoakan. Mari kita tunduk kepala, langsung berdoa gitu ya. Kadang-kadang masih ada yang selingang-selingkuh ya. Karena minggu hari kemarin itu sudah dijelaskan maksud dan makna dari kolekta seperti apa. Maka hari ini kiranya doa-doa harapanmu dikabulkan Tuhan, amin. Yang kuat imannya dipertahankan makin kuat, amin. Yang sedang ada persoalan, ada masalah, kiranya Tuhan beri roh hikmah dan beri solusi dari masalah pemecahan masalah, amin. Karena kita merayakan hari raya Semua Orang Kudus, juga puncak bulan Rosario 31 Oktober. Yang kedua, aku mau jelaskan apa makna perayaan hari raya Semua Orang Kudus. Paling enggak 2, saudara-saudari. Secara bahasa gampang aja ya, nggak usah pakai bahasa teologis ya. Karena kalau bahasa gampang, Jepang, itu kamu mudah mengerti. Inti dari perayaan Orang Kudus semua ini adalah apa? 2 hal. Yang pertama adalah kita mau belajar dari orang-orang sukses. Itu nomor 1. Nomor 2, kita punya bantuan spiritual yang sungguh Tuhan berikan kepada kita. Nomor 1, orang-orang sukses. Di dunia ini pasti ada banyak orang ingin mencontoh orang-orang sukses, bukan? Itulah kenapa ada banyak seminar bagaimana menjadi pengusaha yang sukses, entrepreneurship yang sukses, manajer yang sukses, apa-apa sukses. Diseminarkan bayar mahal karena orang ingin menjadi sukses. Nah, orang-orang kudus adalah orang-orang sukses. Tapi sukses yang jenis ini dinamakan sukses spiritual. Sebab sukses itu bermacam-macam. Ada orang sukses karir, tapi rumah tangganya jeblok. Ada, karena sukses itu bermacam-macam. Karirnya sukses, dia merangkak dari OB, tukang kebun, naik menjadi manajer, grand manager, komisaris, di atas lagi komisaris apa, sampai owner pemilik, turun lagi jadi OB gitu ya. Pokoknya bisa sukses, tapi rumah tangganya bisa. Sukses itu macam-macam. Orang-orang sukses yang kita rayakan ini, sukses spiritual, sukses rohani, berarti dengan menimba kekayaan hidup mereka, terutama yang menjadi nama baptisme masing-masing. Kenapa mereka setia kepada Tuhan? Kenapa kok di dalam penderitaan tetap kuat? Nah, itu kan sukses berarti. Kenapa mereka bisa setia kepada Tuhan? Hidup tidak mudah. Jangan kau kira orang-orang kudus lebih gampang daripada kita. Harap kamu tahu ya, orang-orang kudus lebih sulit hidupnya daripada kita. Sebab ketika kekudusan meningkat,
godaan, gangguan, kuasa gelap makin meningkat juga. Kalau imanmu rendah, gangguan, kuasa gelap juga rendah. Jadi kalau nggak pengen diganggu setan, jangan beriman. Nah gitu ya. Karena itu herenya begitu, nggak akan diganggu setan. Tapi kalau makin tinggi gangguan, makin kuat. Jadi orang-orang kudus, orang-orang sukses, setia pada Tuhan. Tapi di tengah tidak gampang, di tengah penderitaan, gimana kok kuat ya menanggung kehidupan? Kalau kita lihat cerita para kudus, terutama martir-martir suci, martir itu disiksa, ada yang digoreng hidup-hidup, dikuliti, ngeri, menerima siksaan badan. Kalau kita ini kan nggak menerima siksaan badan ya paling-paling cuma capek-capek dikit, banyak ngeluhnya kita ini. Bagaimana orang-orang sukses menjadi inspirasi. Jadi kita merayakan hari raya semua orang kudus, mau menjadi sukses. Ayo kita menjadi sukses, tapi jenis suksesnya sukses apa? Spiritual, sukses rohani, setia kepada Tuhan. Yang diceritakan dalam bacaan pertama, mereka yang menggunakan jubah-jubah putih. Ingat tadi bacaan pertama kita Wahyu ya. Mereka orang-orang yang keluar dari apa? Kesusahan besar. Masih ingat ya bacaan pertama? Kalau nggak ingat nggak apa-apa kok, tetap bisa masuk surga. Tenang aja ya. Diingatkan oleh Rama ya. Mereka pakai jubah putih telah keluar dari apa? Kesusahan besar. Sukses. Berarti keluar dari kesusahan itu sukses karena pertolongan Tuhan. Sukses rohani, sukses spiritual. Nomor 2, di surga mereka punya akses. Kalau tadi sukses, sekarang akses. Akses kepada siapa? Kepada Tuhan Yesus, kepada Ratu Surga Bunda Maria. Jadi berdoa dengan perantaraan semua orang kudus, tidak hanya 2 atau 3 yang berdoa, tapi semua orang kudus. Maka permohonan-permohonan malam ini semoga dikabulkan Tuhan. Cerita-cerita hati malam ini didengarkan Tuhan. Dan nanti kalau didengarkan Tuhan, boleh kita bikin kesaksian. Aku doa di hari raya semua orang kudus, Tuhan memberikan akses. Maka 2 kata kunci, sukses, akses. Nah, jadi untuk mengingat hari raya semua orang kudus, 2 S, 2 S, sukses, akses. Nanti pulang, kamu keluar dari pintu gereja, buat tanda salib, salaman dengan frater dan pastor, berkat Tuhan, sukses, akses. Ambil mobil, ambil motor, sukses, akses. Kemudian zeng mulai nyetir, sukses, akses. Mau tidur, sukses, akses. Jadi kamu gampang ingetnya apa arti hari raya semua orang kudus. Gampang ya? Kalau pakai bahasa Jepang semua lebih gampang. Shalom alaikum.